dipahami bahwa meja ini dan kursi ini bukan milik Pemda, tapi milik inventaris portal. Jadi jangan sampai kita menggunakan lagi ada dana untuk mengeluarkan pinjam untuk pemakaian meja dan kursi. Jadi tidak ada itu. Jadi kami bawa sendiri ya. Oke itu. Jadi sebelum kami mulai, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, dan kami ucapkan selamat siang. Pada saat hari ini, pada tanggal 11 Mei 11 Mei tahun 2015 jam 11.35 waktu Indonesia Tengah, kami dari Forum Kontraktor Lokal yang disingkat namanya Portal, yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang perlu dipahami sebelum kami konferensi pers bahwa pada saat siang hari ini kami datang untuk memperbaiki yang namanya pemerintahan. Kami mendukung penuh kebijakan Ibu Bupati yang sesuai dengan aturan. Yang tidak sesuai dengan aturan kami ingin luruskan supaya tidak sama-sama kita terjerumus, baik kami selaku pekerja dan juga selaku pembuat undang-undang. Kalau pada saat siang hari ini di konferensi pers kita yang dimana akan berbicara tentang peraturan Bupati nomor 43 tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember dan diundangkan tanggal 29 Desember pula di tahun 2014. Portal menyikapi press release Forum Kontraktor Lokal yang disingkat Portal terkait dengan peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 43 tahun 2014 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good government mengharuskan pelayanan sektor publik berfungsi dengan baik, responsif terhadap rakyat, dan efisien dalam pelayanannya. Pelayanan publik yang berfungsi dengan baik memiliki ciri-ciri, yaitu apa itu ciri-cirinya? Transparansi dan pengambilan keputusan secara prosedural, adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan juga memastikan adanya akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya pembentukan unit organisasi tersebut. Unit layanan pengadaan barang dan jasa merupakan indikator penting dalam mewujudkan good government di dalam layanan pengadaan menjadi alat ukur kualitas kerja pelayanan publik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pemerintah sebagai pengguna barang jasa, pihak swasta sebagai penyedia barang jasa, dan masyarakat sebagai pihak penerima manfaat merupakan perwujudan nyata dari penerapan good government. Dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seharusnya secara konsisten menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas
meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui Undang-Undang Pelayanan Publik yang mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Oleh karena itu, kami selaku masyarakat Kutai Kartanegara yang terorganisir dalam forum kontraktor lokal atau portal Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengajukan somasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kami anggap tidak sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010, Junto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014. Adapun yang menjadi pokok keberatan kami atas pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa yang berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Inilah yang menjadi pokok keberatan kami. 1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2014 membentuk unit layanan pengadaan 1 atau ULP 1 dan unit layanan pengadaan ULP 2 dengan pertimbangan sebaran dan lokasi dan beban kerja yang meliputi volume besaran dana dan jenis kegiatan, di mana pertimbangan sebaran dan lokasi serta beban kerja yang dijadikan dasar tidak ada penjelasan teknis, jadi tidak ada penjelasan teknis di sini, atau terperinci pada Perka Nomor 5 LKPP Tahun 2012 yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 yang bisa dijadikan acuan untuk pembentukan lebih dari 1 ULP. Itu yang pertama ya. Yang kedua, senyum dulu sedikit, kayaknya tegang. Nah ya oke, saya lanjut yang kedua. Bahwa ULP Kabupaten Kutai Kartanegara yang terbentuknya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, di mana ULP yang bersifat permanen melekat atau berkedudukan di sekretariat daerah. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa ULP Kabupaten Kutai Kartanegara bertentangan dengan tujuan pembentukan ULP yang telah diatur Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012, di mana pembentukan ULP bertujuan untuk apa tujuannya? Yang di Peraturan LKPP Nomor 5. 1. Menjamin pelaksanaan pengadaan barang jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan. Itu 1. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga daerah. Itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat, pemerintah daerah juga telah menjawab somasi ke-1. Pemerintah telah menjawab somasi kami yang pertama, yang kedua sudah melayang, yang ketiga ini hari. Apa itu? Secara tertulis pada tanggal 13 April 2015 melalui surat nomor 180.144 garing HK
garis penghubung per UU garing Romawi 4 garing 2015 perihal jawaban terhadap somasi, di mana menurut kami pihak pemerintah belum bisa memberikan alasan yang real, belum ada jawaban yang real atas pembentukan ULP pengadaan barang dan jasa berdasarkan Pergub 43 tahun 2014 yang kami nilai bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang di atasnya. Kalaupun suratnya itu dikirim tanggal 30, tanggal suratnya ini 13 April, kami terima di kantor tanggal 30 dengan berita acara penerimaan surat. Jadi tanggalnya aja sudah aneh-aneh. Ya, tanpa lampiran. Di dalam surat itu ada lampiran, Pak. Di dalamnya tidak ada lampiran. Akhirnya dia akan membuat suasana kami itu menjadi bingung. Padahal kita juga nggak bingung kok. Malah mungkin dia bingung nanti nih. Nah, lanjut. Yang kelima, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mau memberikan atau menjamin hak-hak kami selaku masyarakat yang dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3, di mana tujuan daripada undang-undang dimaksud yang salah satunya adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta pengambilan suatu keputusan publik. Itulah tadi 4 poin yang kami pokok keberadaan kami. Kami lanjut. Dalam prakteknya unit layanan pengadaan merupakan salah satu fungsi penting pada organisasi pemerintah. Namun hingga saat ini pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memberikan perhatian yang memadai, di mana fungsi pengadaan ini saat ini masih ditangani secara ad hoc oleh panitia yang dibentuk dan bekerja secara temporer atau tidak permanen oleh bupati melalui peraturan bupati. Sistem seperti ini memiliki banyak kelemahan dan berakibat pada rendahnya kinerja pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah daerah. Rendahnya kinerja pengadaan pada gilirannya berdampak buruk terhadap kinerja organisasi pemerintah tersebut, layanan publik yang disediakan kepada masyarakat. Kelemahan-kelemahan dari organisasi pengadaan yang masih ad hoc adalah ini yang kelemahannya apa aja? 1. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi. Kepentingannya banyak, intervensinya banyak. Kukar, ya kita maklumi. Yang kedua, kemampuan dan kompetensi pelaksanaan pengadaan sangat bervariasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur. Yang keempat, pelaksanaan kurang fokus karena pelaksanaan masih merangkap jabatan kegiatan lain. Ini masih banyak rangkap jabatan. Kayak ketua ULP 2 itu jabatannya sampai 3, Pak. Jadi belum lagi pemborosan anggaran menggaji, rangkap jabatannya, jadi tidak jelas dia posisinya di mana. Saya lanjut yang kelima, akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksanaan tidak efektif. Yang keenam, tidak ada jaminan peningkatan karir di bidang PBJP. Yang ketujuh, pengelolaan arsip, dokumentasi, serta informasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengadaan barang jasa sangat rawan terhadap terjadinya penyimpangan prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan eksekutif review atas peraturan Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga terjaminnya proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
jujur dan transparan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan apabila pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memberikan keterangan atau alasan yang normatif berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak mau melakukan review atas peraturan Bupati nomor 43 tahun 2014, maka kami dari portal akan melakukan apa? Kami akan melakukan upaya hukum lainnya berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengajukan judicial review atas peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 43 tahun 2014. Dihabiskan jalan saja. Demikian yang kami sampaikan, dan untuk kami bersama-sama bahwa apa yang menjadi pemikiran kami pada hari ini, apa yang kami ingin melakukan membantu Bupati Kutai Kartanegara yang mungkin pada saat ini hilang dalam mengambil suatu keputusan, karena kami juga sadari bahwa semua yang ada di tempat ini kita adalah manusia biasa, bukan manusia sempurna, penuh dengan kekurangan. Tetapi di balik kekurangan itu, yang penting ada inisiatif, ada kemauan, ada niat untuk melakukan perbaikan. Itu kita tetap bantu dan perjuangkan. Yang perlu kita ingat, portal adalah kumpulan orang-orang eksekutif, merupakan pengusaha-pengusaha, merupakan pahlawan pembangunan yang membangun yang namanya infrastruktur yang ada di Kutai Negara. Kami datang sebagai lawan, tetapi kami datang sebagai kami. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan sebagai ketua portal. Mungkin siapa tahu ada yang ditambahkan oleh sekretaris atau biro hukum saya persilakan. Ya mungkin itu kami buka ke umum. Mungkin kalau aparat atau siapapun yang ada di sini dari media mau bertanya, kami buka saat ini untuk tanya jawab. Mungkin itu kami berikan kesempatan karena kita undang ke atas. Ada yang menemui kita, mudah-mudahan ada hasilnya positif. Ada yang ingin mau bertanya, kami buka kesempatan untuk bertanya, mungkin dari media atau dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Saya Polikarpus dari KTP menanyakan portal sendiri terkait dengan Pergub nomor 43/2014 ini kepentingan bagi portal sendiri terkait Pergub ini apa? Lalu saya dengar tadi somasi 1, 2 sudah dilayangkan dan hari ini akan melakukan somasi 3. Yang mau saya tanyakan lagi, apa yang dilakukan seandainya somasi 3 yang ketiga ini tidak mendapat tanggapan yang jelas yang seperti diinginkan portal? Oh ya, terima kasih. Ya jadi gini, apa kepentingan portal? Yang perlu dipahami hari ini, portal yaitu, kembali saya ulang lagi, adalah kumpulan kontraktor-kontraktor yang terhimpun dalam suatu organisasi ormas yang berbadan hukum, yang dimana sebagai kontrol sekaligus kami untuk mencari mendapatkan pekerjaan. Keuntungannya di mana? Jadi saya berikan contoh singkat, Pak. Di dalam Pergub nomor 43 ini dikeluarkan oleh Bupati sebagai dasar hukum, kekuatan hukum. Jadi orang-orang yang bekerja di dalamnya, yaitu ULP ini tadi, kepala-kepalanya dan pokja-pokjanya, ini menjadi dasar mereka untuk melakukan pekerjaan. Nah, sementara buat kami portal,
merasa bahwa landasan hukumnya itu tidak benar, jangan sampai pada saat kami bekerja, Pak, pada saat kami bekerja akhirnya ada ormas atau LSM menanggapi persoalan ini bahwa undang-undangnya salah dan kami tidak terbayar, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, sementara ULP ini kan sudah jalan, kurang lebih sekitar 70 paket sudah berjalan sampai saat ini. Kira-kira nanti siapa yang mau membayar? Kalau ini ada menjadi hambatan kekuatan hukumnya sampai kami ke ranah hukum dan itu salah, siapa yang mau membayar, Pak? Tidak ada. Itu sampai kepentingan kami di sini. Yang kedua, apa kepentingan kami portal? Ya sebagai masyarakat, ya kami juga ya harus bekerja, Pak, mencari pekerjaan. Kenapa kami sering mendengungkan bahwa kami orang lokal diberdayakan? Selama ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, yang tadi dalam orasi sudah dikatakan bahwa dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang jauh di sana. Nah, kalau ada pendapatannya, Pak, paling-paling duitnya dibawa ke kampung sana. Nah, maka kelaparanlah kita yang ada di sini. Kayak tikus, Pak, kalau mati di lumbung itu kan aneh. Padinya banyak, sementara kita hanya menoleh, menengok. Dan mungkin kami himbau juga kepada saat ini sekaligus kami sampaikan para institusi penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, bagaimana menyikapi hal-hal yang ada ini. Marilah kita bersama-sama membangun kabupaten yang tercinta ini lebih maju ke depan. Yang kedua mungkin Biro Hukum kami menjawab. Ya, terima kasih, Mas. Mungkin saya sedikit tambahkan apa sih tujuan utama daripada portal atau kepentingan portal terhadap Perbu 43. Ya, kepentingan kita selaku masyarakat itu sebagai fungsi kontrol, Mas. Artinya dalam hal ini kami berperan serta aktif terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan kepentingan publik. Apabila ada kebijakan-kebijakan yang kami anggap menyalahi atau tidak sesuai dengan aturan, nah di sini fungsi kami sebagai sosial kontrol atau mitra pemerintah mengingatkan kembali atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa langkah-langkah portal apabila somasi 1, 2, dan 3 tidak direspon secara baik? Ya, berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kami akan melakukan upaya-upaya hukum karena kebijakan peraturan bupati ini adalah kebijakan publik yang bersifat messaging atau tertulis, maka kami akan lakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Perbu 43. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan melakukan gugatan atau permohonan judicial review ke Mahkamah Agung atas penerbitan Perbu 43. Mungkin itu dulu, Mas. Ya mungkin itu ada lagi pertanyaan yang lain atau mungkin dari rekan-rekan atau aparat mau bertanya kan? Mumpung kita di sini sama-sama mencintai daerah kita, bagaimana untuk lebih maju? Daeng. Iya, Ada yang ini. Jadi sebelum juga yang ada kami sampaikan bahwa ada suatu kesalahan yang dilakukan para anggota-anggota DPR kita menurut kami yang membingungkan masyarakat umum dalam hal ULP ini. Ada di koran yang saya sudah katakan tadi bahwa Komisi 2 yang tidak membidangi hal tersebut dengan lantangnya menyatakan di dalam koran Kaltim Post yang mengatakan kami sudah koordinasi dengan BPK RI. Sementara yang pertama dipahami, Komisi 2 ini dalam hal ini atas nama Bapak Junedi, di situ dia katakan bahwa kami selaku Ketua Komisi 2
telah berkoordinasi. Sebenarnya yang menjawab itu bukan dia. Yang menjawab itu sebenarnya Komisi 1. Komisi 2 ini bukan bidangnya. Yang lebih salah lagi, dia berkata bahwa sudah koordinasi dengan BPK, undang-undang dengan BPK, uang dengan aturan, itu larinya kemana? Utara dan selatan tidak ketemu. Jadi saya bingungkan kalau wakil-wakil rakyat ini memberikan informasi ke publik dengan salah informasi, saya takutnya SDM-nya mungkin tidak cukup atau tidak memadai. Akhirnya ada yang namanya Nanti aja Pak dipoto Pak. informasi publik ini dengan salah mau dikemanakan rakyat ini dengan yang sebenarnya bukan dia menjawab, dia yang menjawab. Jadi ada indikasi bahwa untuk mengamankan kepentingannya. Mungkin itu aja. Kalau nggak ada lain, kita naik ke atas untuk melakukan hearing dengan. Oh masih ada. Saya cari. Masih ada. Sedikit mungkin agak Ya, sip. ini dari Banyak sekali di apa, sana. mengingat Mantap. tahun ini merupakan apa ya, mau ada pilkada, Oh yang menarik. Ya. sedikit keluar dari Pergub. Ya. Apakah ini bagian dari Masih jalan. hubungannya dengan Jalan di tempat. adanya pilkada nanti gitu? Karena cukup mengundang perhatian saya. Nanti Ya harus ada siapa tahu konsekuensinya yang ini melakukan bagian atau trik dari supaya masuk posted. siapa tahu ada dari Saya kan portal sasaran sendiri punya calon. Sasaran saya Oh, kan atau seperti apa begitu. Nggak ada yang Terima kasih. Jadi Prajurit. ya ada tepuk tangan. Menarik ini menarik. Jadi pertama yang saya mau kita camkan tulis. Kalau tidak bisa tulis di kertas, tulis di dahi. Bahwa tidak ada yang namanya kampanye hitam, tidak ada. Baru yang kedua, portal tidak ditunggangi oleh salah satu pun contoh figur untuk maju kandidat. Yang ketiga, portal tidak memiliki figur untuk maju. Hanya aku sarankan, ini saran, siapapun